Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sefo dengan NIM 4062400012. Saya Nimatu Saada dengan NIM 4062400023. Dan saya Aulia Safira dengan NIM 4062400011. Kami dari program studi administrasi perkantoran ITSN Pekalongan. Video ini merupakan lanjutan dari wawancara yang telah kami lakukan dalam rangka tugas UAS mata kuliah Psikologi Industri yang diampu oleh Bapak Arya Mulia Pradana, SPSI MA. Kali ini kami membahas topik kinerja anggota organisasi, yaitu bagaimana ketua menilai keaktifan, tanggung jawab, dan motivasi anggota dalam organisasi. Semoga video ini bisa menjadi bahan belajar yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya dan juga narasumber. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang tadi juga wawancara. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh kenalan dulu lagi ya Kak, nama Kakak dan apa organisasinya saat ini. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, saya Sahna Saminah. Saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Bojong. Baik Kak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Kakak menilai apakah seorang anggota sudah bekerja dengan baik atau aktif dalam organisasi? Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebagai ketua, tentunya kita harus bisa mengetahui apakah SDM kita melakukan tupoksi dengan baik, aktif ataupun tidak. Sebagai ketua, saya pribadi melakukan ada beberapa tahap, yaitu cross-check ataupun melihat ataupun kita memantau, iya. Dan yang saya lakukan selain itu juga kita ada evaluasi setiap kegiatan, evaluasi triwulan contohnya. Jadi kita bisa tahu mereka melakukan sesuai dengan tupoksinya atau tidak. Jadi seperti rutinnya ya Kak? Iya, betul. Baik. Pertanyaan kedua Kak, apakah organisasi Kakak memiliki target kerja atau indikator tertentu yang menjadi acuan kinerja tiap anggotanya masing-masing? Oke, kalau di pimpinan anak cabang sendiri itu terkait kinerja itu pasti ada ya. Nah, patokannya dari pimpinan anak cabang yaitu ada di ADART. Di ADART itu udah banyak tercantum apa aja tupoksi kinerja indikator terkait BPH, lembaga ataupun departemen. Oke. Terus ke pertanyaan ketiga, kalau ada anggota yang kurang aktif, biasanya organisasi mengambil tindakan atau pendekatan seperti apa? Kan kadang ada beberapa anggota yang kadang masih pasif dan kurang aktif dalam setiap organisasi seperti itu Pak. Oke, yang kami lakukan sebagai pimpinan anak cabang biasanya kalau seperti itu, yang kami lakukan pertama adalah kita pantau dan setelah itu kita temuin langsung. Iya, kita tanya apakah ada masalah, apakah ada masalah internal ataupun eksternal. Kalau misalnya ada, berarti kita kasih solusi, dan selain itu juga kita harus ada pendekatan emosional. Karena kalau kita udah ada pendekatan emosional, seorang anggota SDM kita kalau mereka ada masalah yang ada di dalam organisasi, biasanya mereka bakal cerita sendiri. Seperti itu. Tapi apakah dari pendekatan emosional itu biasanya efektif nggak Pak? Ada contohnya gitu biasanya? Oke, kalau pendekatan emosional itu kalau menurut saya cukup efektif jikalau ketua itu konsisten. Iya, seperti contohnya kita harus tahu dulu SDM kita itu sukanya dalam bidang apa. Misal kalau cewek kan kebiasaan nyeblak nih. Nah, contoh saja saya pendekatan emosional kepada rekan kita Risma. Dia itu suka banget yang namanya kumpul-kumpul, bercerita dan kita jajan. Saya lakukan dengan cara misal kok dia bilang, ayo Saf kita jajan, oke ayo guys kita kemana. Nah dari situ kita bakal tumbuh emosional kita itu udah apa ya namanya, kita udah kredit lah. Kalau udah deket, terus nanti kalau mereka itu bakal cerita kalau misalnya mereka ada masalah di organisasi ataupun di eksternalnya. Jadi sangat efektif ya. Iya betul. Pertanyaan keempat Kak, adakah bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kepada anggota yang menunjukkan dedikasi atau kinerja yang baik? Kan ada beberapa anggota yang aktif banget gitu, padahal itu saja, dan itu bagaimana apresiasinya? Oke, terkait apresiasi
APUS untuk mereka semua. APUS itu bertujuan apa? Sebagai bentuk semangat-semangat kecil yang nantinya bakal tumbuh semangat besar. Selain itu juga saya biasanya bakal menanyakan gimana tadi kegiatannya, apakah ada masalah, kita mendengarkanlah keluh kesah mereka. Karena kadang di dalam organisasi SDM itu setelah selesai kegiatan itu pasti sangat-sangat banyak pengen didengarkan. Iya. Ya kan? Iya, betul sekali. Nah, itu caranya seperti itu apresiasi, dan apresiasi yang besar seperti bisa kita lakukan, kita berikan mereka apresiasi. Mungkin kalau di TS sendiri kan ada surat aktif. Iya, kita. Betul. Kalau di pimpinan acara pun juga di situ ada surat rekomendasi. Bisa beberapa sekolah, bisa Beasiswa itu ya, Kak? Iya, betul banget seperti itu. Oke. Baik, Kak, lanjut ke pertanyaan 5. Menurut Kakak, apa yang paling penting agar anggota tetap semangat dan konsisten menjalankan tugas di organisasi? Kadang-kadang beberapa anak atau anggota, bahkan kita mau ya Kak, kadang mereka itu cuma aktif di awal periode, tapi di akhir atau di tengah itu mereka melempem gitu biasanya, gitu Kak. Oke, dalam organisasi sih ke peristiwa seperti itu sering banget terjadi ya. Iya, betul. Mungkin dengan cara seperti ini yang saya lakukan itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu menumbuhkan rasa kekeluargaan terlebih dahulu, ya kan. Setelah mereka memiliki rasa kekeluargaan, kesulitan, mereka bakal ada rasa kasihan terhadap ketua. Rasa sayang dan kasihan itu lebih besar kasihan daripada sayang. Kalau kalian tahu, mesti ada kalimat aku kangen Pak Mbakku, tapi aku malas rasa nyaman. Oke, nah itu karena malas itu lebih besar daripada sayang. Dan selain itu, setelah mereka ada kekeluargaan, yang kedua kita beri mereka apresiasi. Seperti itu, karena manusia ya mau siapapun manusia di dunia ini pasti mereka butuh divalidasi dan diapresiasi, ya kan? Sebagai ketua juga kita tentunya harus tahu lah SDM kita. Oh ya, kalau sama ini kita harus seperti ini, kalau sama ini kita harus seperti ini. Berarti kita harus analisis SWOT dulu. Kita mengenali SDM kita bagaimana, kita mengenali budaya kita bagaimana, biar kita bisa menumbuhkan rasa kekeluargaan, kesulitan agar mereka itu minimal orang aktif, enggak aktifnya itu jarang, seperti itu. Luar biasa sekali ya Kak. Iya. Oke. Mungkin itu saja Kak pertanyaan yang bisa saya sampaikan dalam wawancara kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Semoga pengalaman yang Kakak berikan dan juga berikan bisa jadi pembelajaran bagi saya, kami, dan juga teman-teman yang menonton hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber pada wawancara kali ini. Baik, sebelum masuk ke inti pertanyaan, boleh perkenalan dulu nama lengkap kakak dan menjabat sebagai apa di organisasinya saat ini. Baik, terima kasih sudah perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Maulana. Saat ini saya menjabat sebagai ketua di Buka Partek Sentra Desa Pekalongan. Baik Kak, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan pertama ya, tentang analisa jabatan. Bagaimana cara kakak menilai apakah seorang anggota sudah bekerja dengan baik atau aktif di dalam organisasi tersebut? Tentunya dengan melihat daftar diri mereka di setiap acara yang ada di Desa. Dengan daftar diri itu, kami menganggap mereka bahwa mereka sudah berperan aktif di setiap acara di Desa. Dan tentunya dengan melihat keaktifan mereka saat acara tersebut. Contoh, mungkin mereka akan bertanya, mungkin karena mereka akan memberikan solusi, pernyataan dan lain sebagainya yang membuat mereka terlihat aktif di kegiatan tersebut. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah organisasi kakak memiliki target kerja atau indikator tertentu yang menjadi acuan kinerja anggota? Ya, pastinya ada. Di setiap organisasi tentunya pasti ada, dan terutama di Tech Center kita menargetkan bahwa agar kita masih hidup mahasiswa ya teman-teman, karena memang Tech Center sendiri itu masih organisasi yang baru dan sempat off juga beberapa tahun karena nggak ada penerusnya, dan akhirnya diteruskan oleh, dan saat ini saya meneruskan Tech Center tersebut. Kami hanya menarget, sementara hanya menargetkan UMKM para mahasiswa di Pekalongan saja untuk sementara ini. Mungkin nantinya akan lebih dewasa lagi kan. Kalau misal ada anggota yang kurang aktif, bagaimana tindakan yang dilakukan kakak? Untuk anggota yang kurang aktif ya, tentunya kami saya sendiri sebagai ketua akan menanyakan ke pihak tersebut, orang tersebut, mengapa mereka bisa tidak terlihat di depan di organisasi. Kita tanyakan alasannya apa sih sebenarnya dia itu kok off tiba-tiba dari organisasi tersebut. Dan dari masalah tersebut
saya coba simpulkan dan saya coba ya bikin solusi yang terbaik lah untuk kedua pihak. Dan alhamdulillahnya di Tas Center belum ada, ya jangan belum sih, nggak ada yang off di Tas Center. Semuanya apik ya kak. Iya. Terus adakah bentuk apresiasi atau penghargaan yang diberikan kakak kepada anggota untuk menunjukkan dedikasi atau kinerja yang baik? Penghargaan atau dengan sertifikat setiap ikut organisasi ya. Setiap mereka yang ikut organisasi terutama saat acara-acara mereka kan mendapat sertifikat dan mereka akan diberikan kesempatan lah untuk menjadi MC, untuk menjadi mereka sambutan keluar terutama yang ya tentunya kami memberikan kesempatan bagi para anggota agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, terutama saat mereka mendaftar di TC kan sempat ada wawancara juga kan, mereka ingin bisa lebih pede lagi berbicara di depan banyak orang, mereka ingin bisa meningkatkan skill mereka. Jadi kita coba berikan kesempatan tersebut di setiap acara yang ada di TC. Terima kasih. Menurut kakak nih, apa hal yang penting agar anggota tetap semangat dan konsisten dalam menjalankan tugas di organisasi? Apresiasi itu pasti. Nah, biasanya orang itu kalau diapresiasi mereka kan pada lebih senang gitu kan. Kita apresiasi mereka dengan berikan kesempatan, kita berikan aplaus, tepuk tangan, sertifikat, dan tentunya dengan itu harapannya kami mereka bisa senang dan terus bertahan di Tech Center sampai mereka selesai jabatan di Tech Center. Jadi terima kasih banyak kak atas waktu dan jawabannya. Semoga pengalaman yang kakak berikan ini bisa menjadi pelajaran buat kami dan teman-teman lainnya yang menonton. Terima kasih. Itu tadi hasil wawancara untuk topik kinerja anggota dan organisasi. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan pandangan secara terbuka. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengalaman kita semua tentang praktek psikologi industri di lingkungan organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.